Nabi melakukan nad'u abna'ana wa abna'akum nisa'ana nisa'akum thumma nabtahil. Ada Nabi pernah bermubahalah karena Nabi mendapatkan tuduhan dan permusuhan, mana yang benar dan mana yang hak. Boleh saja, dan memang Nabi pernah melakukannya sah. Cuman ulama kan tidak satu kata dalam hal ini. Karena apa? Masalah jadi gini, ada orang yang memang harus melakukan yang demikian, masalah mubahalah. Kenapa? Fitnahnya terlalu besar buat dia. Fitnahnya terlalu besar buat dia sehingga tidak kuat, lalu dia bermubahalah. Tidak dianjurkan, boleh tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Khawatir nanti di saat belum ditampakkan oleh Allah, di saat belum ditampakkan oleh Allah pembuktian kebenarannya dia, karena kadang Allah itu menampakkan bisa hari ini, bisa besok, bisa ini, kadang tidak ditampakkan dulu, sehingga akan menjadi sebab orang yang selama ini bersalah merasa benar dengan kesalahannya. Orang yang merasa, yang jelas mubahalah sendiri ada mubahalah, tapi sebaiknya adalah bukan dilakukan yang demikian itu, tapi bukan haram, bukan suatu yang terbaik. Dan ada kisah-kisah pendahulu ada yang melakukan mubahalah dan terbukti. Hanya dikhawatirkan di saat kita bermubahalah belum diwujudkan, belum ditampakkan oleh Allah, lalu ada yang mengatakan berarti salah ente, buktinya ini sekarang masih selamat saja. Padahal hukumannya bisa saja nanti diberikan Allah menjelang kematiannya. Jadi hukuman kadang-kadang Allah diwujudkan Allah nanti pada akhir. Hanya orang sudah mendengar kisah mubahalah ini, kok belum terlihat bentuknya, bisa saja sebelum mati. Seperti ada kisah orang yang membunuh Sayyidina Husain. Itu ada satu orang yang membunuh, rombongan orang yang membunuh Sayyidina Husain itu mengatakan, siapa yang mengatakan pembunuh Sayyidina Husain akan sengsara? Saya sampai tua begini aman-aman saja. Buktinya sampai sekarang saya selamat. Sudah tua, yang lain sudah pada meninggal. Siapa bilang yang membunuh Sayyidina, siapa yang bilang membunuh Husain bakal sengsara, bakal mati dalam sejak kematian? Saya sampai sekarang aman-aman saja. Ini ceritanya adalah salah satu ulama mampir ke rumahnya dia, bertanya, mengatakan ma'agdabahu. Alangkah dustanya orang yang ngomong begitu. Siapa yang mengatakan orang yang membunuh Sayyidina Husain akan mati? Saya aman-aman saja. Baru ngomong begitu dia. Tamunya itu dikasih lentera. Niup begitu, lenteranya tuh apinya ke lidahnya, mati kebakar. Jadi hukumannya kadang-kadang di akhir nanti bulanan. Nah, sepanjang ini loh, dalam penantian ini kadang-kadang orang mengatakan, mana buktimu? Mana mubahalahmu? Mana ini? Buktinya aman-aman saja. Bahkan mungkin diuji oleh Allah, buktinya dia tambah berjaya, dia tambah sukses, tambah ini. Mana ente? Nah, khawatirnya seperti itu. Maka itu adalah hal yang diperkenankan, boleh, tapi bukan suatu yang hendaknya kita prioritaskan dalam hal ini. Ini, dan harus waspada dalam hal ini. Kadang-kadang dikit-dikit mubahalah, sehingga mubahalah tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Dan Allah Maha Kasih, Allah menyayangi hambanya dengan cara yang bermacam-macam. Sesaat menyayangi hambanya, mencintai hambanya dengan cara diuji dengan fitnah, mau diangkat. Para ulama oleh fitnah diangkat. Ada yang Allah ingin mengangkat hambanya dengan cara diberi penyakit, karena Allah ingin mengangkatnya. Ada Allah ingin mengangkat hambanya dengan cara dijadikan ulama yang murid-muridnya Masya Allah bermanfaat semuanya, macam-macam. Ada Allah yang mengangkat hambanya dengan kekayaan lalu dia menjadi seorang dermawan, macam-macam. Allah ada mengangkat hambanya menjadi seorang pejabat yang dia jujur lalu berjuang untuk umat, macam-macam. Maka karena pengangkatan macam-macam, yuk kita mencari sebab kemuliaan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau diuji kita dengan sabar. Kalau berjuang oke, berperang ya. Kalau memang kita diganggu boleh kita membela. Bahkan jangan menjadi pengecut. Misalnya kalau umat Nabi Muhammad, kalau agama sudah diganggu ya kita harus marah dong, kan begitu. Kalau masalah pribadi kita diganggu, dihujat, kita bisa bisa sabar ini, tanpa menuntut karena urusan pribadi. Itu urusan agama jangan dong, nggak boleh. Misalnya urusan pribadi saya diganggu, dicaci, diolok, difitnah, saya maafkan, selesai. Pribadi saya difitnah, kalau saya benar Allah yang akan membantu, kalau saya salah nggak perlu ada dibantu. Kalau saya benar Allah yang akan yudafi, yang akan membela. Kalau saya salah nggak perlu dibela, selesai. Ini kan prinsip pribadi. Tapi kalau agama jangan. Al-Quran direndahkan, Nabi Muhammad direndahkan, agama direndahkan, harus marah kita, seperti itu. Jadi mubahalah ini
halnya ada apalah urusannya adalah diperkenankan, tapi bukan sebuah anjuran, bukan semuanya ke arah sana yang menjadikan mubahlah tidak ada nilai. Seperti halnya sumpah. Kapan sumpah digunakan? Kalau ada hajat. Kalau orang semakin banyak sumpahnya, semakin ada tanda kalau dia itu tidak benar, bohong, kan begitu. Sumpah adalah sesuatu yang boleh tapi tidak dianjurkan dikit-dikit sumpah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.